Gimana jadinya ayah yang menjadi zombie menyelamatkan anaknya yang masih bayi? Hai, assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Kali ini HiFU akan membahas alur cerita film yang berjudul Cargo yang dirilis tahun 2017. Film ini menceritakan seorang ayah yang akan menjadi zombie berusaha menyelamatkan anaknya yang masih bayi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja siapkan posisi ternyaman untuk menonton alur ceritanya. Film diawali dengan dunia yang sedang dilanda dengan virus yang membuat orang-orang menjadi zombie. Virus ini akan bereaksi mengubah seseorang menjadi zombie dalam waktu 48 jam. Ada seorang pria yang bernama Andy bersama dengan istrinya yang bernama Kai dan anak bayinya bernama Rosie sedang menyusuri sungai di pedesaan Australia dengan kapal bot mereka. Orang-orang pada saat itu tidak percaya satu sama lain. Mereka sangat berhati-hati dengan orang asing, karena bisa saja orang yang mereka temui telah terpapar virus zombie. Hal itu dilakukan untuk menjaga diri dan keluarga. Tanpa terasa mereka telah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Perbekalan mereka sudah menipis. Kai saat itu meminta agar mereka naik ke daratan dan melewati suatu kota karena Kai tahu tidak banyak orang yang tinggal di kota itu. Dengan itu mereka akan bisa mencari kembali perbekalan makanan untuk mereka bertahan hidup. Mendengar hal itu, Andy tidak setuju karena itu sangat berbahaya. Akhirnya Andy dan Kai pun berdebat. Kai bilang bahwa Rosie bisa mati kelaparan kalau mereka tidak cepat-cepat mencari cadangan makanan dan bahan bakar kapal bot. Walaupun begitu, Andy tetap menolaknya. Besoknya, tak sengaja Andy melihat kapal bot tak bertuan yang mana di dalamnya ditemukan banyak stok makanan dan minuman, bahkan ada bahan bakar yang bisa Andy gunakan untuk kapal botnya. Saat Andy akan keluar, dia terkaget mendengar suara dari balik pintu perahu itu. Karena takut itu zombie, ia pun dengan segera keluar kembali ke perahunya dengan membawa cadangan makanan serta sebotol wine yang ia temukan untuk dihadiahkan kepada Kai karena seharusnya Kai merayakan ulang tahunnya dengan bahagia. Singkat cerita, saat Andy menjaga Rosie di dalam kabin, Kai malah pergi ke kapal bot tadi tanpa sepengetahuan Andy. Namun nasib sial menimpa Kai. Tiba-tiba saja dia ditarik oleh zombie yang berada di balik pintu kapal bot itu. Andy pun terbangun dari tidurnya karena suara tangisan Rosie. Lalu dia melihat Kai berusaha membalut luka gigitan zombie di kamar mandi. Kai memang terlihat tidak apa-apa setelah digigit, namun dia hanya mempunyai waktu 48 jam sebelum ia benar-benar berubah menjadi zombie. Dengan panik, Andy akan membawa Kai ke daratan untuk mencari pertolongan karena kalau dibiarkan, Kai pasti akan kehabisan darah dan bahkan cepat atau lambat dia akan berubah menjadi zombie. Namun Kai menolaknya karena dia merasa akan mati karena virus zombie ini. Andy tetap bersikeras akan membawa Kai ke daratan mencari pertolongan. Akhirnya, Andy sekeluarga berjalan menuju kota terdekat. Rosie digendong oleh Andy. Mereka pun menemukan mobil yang masih berfungsi untuk digunakan berkendara ke pusat kota. Sebelum berangkat, mereka sempat diganggu oleh zombie, tapi untungnya mereka masih sempat kabur. Mereka juga sempat istirahat di jalan agar Andy bisa melihat peta. Kai juga turun dari mobil untuk mengganti popok Rosie. Saat itu keadaan Kai sudah tidak baik-baik saja. Virusnya sudah menyebar dengan cepat. Kai sempat pingsan, namun Andy tetap membawanya ke dalam mobil. Kai memaksa untuk turun karena dia gak mau mencelakai keluarganya kalau dia menjadi zombie. Karena frustasi, Kai juga menyuruh Andy agar pergi meninggalkannya dan membawa Rosie. Namun Andy tentu saja tidak akan pernah meninggalkan Kai, wanita yang sangat dicintainya. Andy masih berharap bisa membawa Kai ke rumah sakit untuk menyelamatkannya. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan ke rumah sakit. Namun tiba-tiba ada orang yang menghalangi jalan mereka yang membuat Andy banting setir untuk menghindari pria tersebut. Hal itu mengakibatkan mobil mereka menabrak pohon. Akibatnya tubuh Kai tertusuk ranting kayu yang runcing. Andy pun sempat pingsan dan saat tersadar dia melihat tulisan menggunakan darah yang ditulis Kai agar Andy menyelamatkan Rosie. Saat Andy berusaha menyelamatkan Rosie, tiba-tiba saja Kai sudah menjadi zombie menyerang Andy dan menggigitnya. Karena hal itu, Andy pun akhirnya terinfeksi dan hanya punya waktu 48 jam sebelum berubah seutuhnya menjadi zombie. Dengan kondisi yang mengkhawatirkan, Andy menggendong Rosie menjauh dari tempat kecelakaan. Dia pun berusaha menenangkan Rosie yang menangis. Andy pun melihat pria yang menyebabkan mobilnya menabrak pohon. Andy pun memanggil pria itu dan berniat akan melampiaskan kekesalannya. Namun ternyata pria itu sudah terinfeksi. Andy pun ingin memukul zombie itu dengan kayu karena takut diserang. Sebelum memukul, muncullah seorang gadis kecil aborigin yang membuat Andy tidak jadi memukul zombie itu. Gadis itu bernama Tommy. Lalu Tommy memancing zombie tersebut dengan darahnya. Ternyata zombie itu adalah ayahnya Tommy. Setelah itu, Andy kehilangan jejak mereka. Singkat cerita, Andy sampai di perkotaan. Dia bertemu dengan wanita paruh baya yang bernama Eta. Eta menawarkan Andy untuk menginap di rumahnya. Andy pikir sepertinya Rosie akan bisa dititipkan pada Eta. Namun saat Eta melepas wignya, Andy pun menjadi ragu.
Di lain tempat, sekelompok suku aborigin sedang mencari keberadaan Tommy. Tapi anehnya, Tommy malah bersembunyi, padahal ibunya sudah berteriak memanggilnya. Di sisi lain, virus zombie di tubuh Andy mulai bereaksi. Dia kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan darah seperti yang dialami Kai sebelumnya. Lalu Andy pun pingsan. Saat tersadar, Andy sudah disediakan pakaian bersih untuk berganti baju. Sepertinya Eta sudah tahu apa yang terjadi. Setelah Andy mandi dan berganti baju, dia menemui Eta di halaman rumah. Eta menunjukkan foto Tommy dan keluarganya, yang mana ayahnya bernama Willie Bell. Eta pun bilang agar Rose dititipkan ke keluarga itu. Dengan kebingungan, Andy hanya mengiyakan perkataan Eta. Eta juga bilang agar Andy menjauhi wilayah suku aborigin, karena itu sangat berbahaya. Mereka selalu membersihkan orang-orang yang terinfeksi dengan membakar mereka hidup-hidup. Setelah itu, Andy berpamitan dengan Eta dan melanjutkan perjalanan. Dengan keadaan yang semakin melemah, Andy masih kuat menggendong Rosie, dan Rosie juga terlihat begitu nyaman bersama ayahnya. Setelah berjalan cukup jauh, Andy beristirahat di reruntuhan bangunan. Dia melihat mayat-mayat yang kepalanya terpendam di tanah. Sebenarnya mayat-mayat itu bukanlah mayat biasa, akan tetapi mereka adalah para zombie yang sedang berhibernasi. Saat melanjutkan perjalanan, Andy cukup lega karena telah menemukan mobil. Saat mendekati mobil, Andy terlihat akan ditembak oleh seorang pria yang sedang tersangkut di sebuah lubang. Namun ternyata pria itu menembak seorang zombie di belakang Andy. Ternyata pria itu adalah pemilik mobil tersebut. Pria itu bernama Vic. Tak disangka suara tembakan tadi mengundang perhatian para zombie. Vic pun menawarkan Andy untuk ikut bersamanya ke tempat tinggal yang aman dari para zombie. Dengan syarat Andy mau menolongnya keluar dari lubang karena tersangkut oleh tabung gas besar. Andy pun menolong Vic dengan cara menderek tabung gas itu menggunakan mobil. Setelah berhasil, mereka pun pergi bersama ke rumah Vic. Vic memiliki istri yang bernama Rainy. Terlihat Rainy tidak terlalu ramah menyambut Andy. Dia juga terlihat tidak begitu senang dengan suaminya itu. Karena hal itu, Andy merasa tidak nyaman berada di sana. Vic mengajak Andy keluar dan Rosie dititipkan pada Rainy. Andy diajak ke suatu tempat di mana para zombie ditahan dalam kerangkeng besi. Vic juga mengajari Andy cara menembak para zombie. Saat mereka mendekat ke kerangkeng, ternyata Tommy berada di dalam kerangkeng tersebut. Tommy dijadikan umpan oleh Vic agar para zombie mendekat. Jadi Vic akan menembaki zombie yang mendekat dan mengambil barang berharga yang tersimpan pada pakaian zombie itu. Vic ini seorang yang serakah, dan hal ini membuat Andy ragu untuk menitipkan Rosie padanya. Dia takut Rosie juga malah akan dijadikan umpan seperti Tommy. Saat itu Andy tidak bisa berbuat apa-apa. Dia terus mengikuti Vic. Lalu dia melihat seorang pria aborigin yang dijadikan umpan juga di tempat yang lain. Di sisi lain, Rainy melihat lendir zombie yang ada di tubuh Rosie. Rainy kira Rosie terinfeksi. Karena takut, Rainy pun menjauhi Rosie. Sekarang waktu Andy sudah tidak banyak. Dia sudah tidak tahu harus berbuat apa. Saat pulang kembali ke tempat Vic, Rainy terlihat sedang menjemur baju Rosie yang sudah dibersihkan. Dan ternyata Rosie tidak terinfeksi. Saat malam, virus di tubuh Andy bereaksi kembali. Dia pun pergi keluar dan berniat akan bunuh diri. Akan tetapi Rainy mendatanginya sambil menggendong Rosie. Rainy mencegah Andy untuk bunuh diri. Namun Andy masih bertekad untuk bunuh diri sebelum menjadi zombie seutuhnya. Andy menitipkan Rosie pada Rainy. Tapi Rainy bilang mereka harus pergi dulu menjauh dari Vic. Vic itu berbahaya karena keserakahannya. Dia selalu mengorbankan dan memanfaatkan orang lain. Namun sayang, belum juga mereka pergi, Vic datang dan langsung memukul Andy hingga pingsan. Singkat cerita, Andy tersadar sudah dalam kerangkeng dengan Tommy, dijadikan umpan zombie. Andy pun meminta Tommy untuk bekerja sama mencari cara keluar dari kerangkeng itu. Saat para zombie datang, Andy mengambil kesempatan untuk membuka pintu kerangkeng. Dia mengingatkan daging sebagai umpan ke tali pembuka kerangkeng. Akhirnya mereka berdua berhasil keluar. Lalu mereka pun pergi ke tempat Vic untuk menyelamatkan Rainy dan Rosie. Mereka pun pergi menyelinap keluar. Namun sayang, saat itu Vic terbangun dari tidurnya. Sayang beribu sayang, saat sedikit lagi mereka berhasil kabur, Rainy tertembak oleh peluru Vic dan meninggal di tempat. Sebenarnya Vic berniat akan menembak Andy, namun posisi Rainy menghalangi Andy yang akhirnya Rainy lah yang tertembak. Karena kejadian itu, Vic terkaget. Karena itu juga dia kehilangan Rainy. Dia pun langsung mengejar lagi Andy. Andy pun membawa Rosie dan Tommy bersembunyi menghindari kejaran Vic. Akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran Vic. Saat itu gejala virus zombie di tubuh Andy sudah sangat parah. Saat siang hari, tubuh Andy terlihat normal kembali, namun gejalanya akan memburuk pada malam hari. Andy sekarang berlomba dengan waktu yang tidak lama lagi. Dia menemani Tommy mencari Cleverman, sekalian juga mencari perahu kecilnya yang berada di sungai. Menurut kepercayaan Tommy, Cleverman adalah orang yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dan mengembalikan roh yang tersesat. Jadi Tommy saat ini yakin bahwa ayahnya hanya kehilangan roh dan masih bisa disembuhkan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Tommy berlari ke sebuah pohon.
yang mana di pohon itu dia biasanya bertemu dan menunggu zombie ayahnya. Ternyata di sana baju ayahnya sudah digantung di ranting, pertanda ayahnya sudah meninggal dan jasadnya sudah dikubur di bawah pohon. Tommy pun menyalahkan dirinya sendiri dan memukuli kepalanya dengan batu. Namun untungnya Andy datang dan menghentikan apa yang Tommy perbuat. Dia mencoba untuk menenangkan Tommy, namun Tommy masih belum bisa menerima kenyataan. Dia tidak peduli dengan Andy sekarang ini, bahkan saat diajak melanjutkan perjalanan, Tommy menolaknya. Akhirnya Andy dan Rosie pergi meninggalkan Tommy sendirian. Namun baru saja beberapa langkah, kondisi Andy sudah tidak terkontrol hingga tak sadarkan diri. Rosie pun menangis saat ayahnya terjatuh. Tommy mendengar tangisan Rosie dan Tommy pun menghampiri lalu menggendongnya. Pada akhirnya Tommy menemani Andy kembali ke perahunya dan mereka pun menyusuri sungai. Andy bertujuan untuk menemui sebuah keluarga yang tinggal di tepi sungai. Kali aja Rosie bisa dititipkan kepada keluarga tersebut. Namun saat tiba di tempat, mereka tidak menemukan siapapun di sana. Andy dan Tommy pun menunggu keluarga itu di mobil van tempat keluarga itu tinggal. Barangkali akan datang tidak lama lagi. Singkat cerita, Andy menemui keluarga tersebut tak jauh dari mobil van. Ternyata sang kepala keluarga sudah terinfeksi. Dan satu keluarga itu berniat untuk bunuh diri menggunakan pistol. Andy sempat diajak untuk bunuh diri karena masih tersisa 2 peluru di dalam pistol itu. Andy menolaknya karena kehadiran Tommy lah yang sedikit memberikan harapan. Andy bisa menitipkan Rosie pada suku aborigin kaumnya Tommy. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke tempat di mana kaum Tommy tinggal, yaitu di perbukitan. Untungnya perjalanan mereka tidak dihadang oleh para zombie. Namun setelah sampai di sebuah terowongan, ternyata Vic sudah menunggu mereka di ujung terowongan. Andy pun mencoba mengalihkan perhatian Vic, sementara Rosie dibawa Tommy untuk bersembunyi. Vic berhasil menumbangkan Andy, lalu Vic juga memukul Tommy dan merebut Rosie. Hampir saja Vic membunuh Rosie, namun kelihatannya dia nggak tega. Lalu akhirnya Andy bisa merayunya dan berhasil mengambil Rosie kembali. Singkat cerita, Andy dan Tommy melanjutkan perjalanan. Tommy berjalan sambil dipapah Andy karena kepalanya berdarah akibat pukulan Vic. Mereka terlihat sudah sangat kelelahan, tapi perjalanan masih panjang. Dalam keadaan tersebut, Andy sudah mendekati waktunya untuk berubah menjadi zombie seutuhnya. Untuk menahan dirinya saat menjadi zombie nanti, dia mengantongi daging yang dia temukan untuk digunakan sebagai pemancing. Saat itu Rosie sudah dititipkan pada Tommy. Saat sudah tiba waktunya, Andy pun berubah. Tommy digendong oleh Andy bersama Rosie. Daging yang digantung Andy di sebuah tongkat dipegang oleh Tommy untuk digunakan sebagai pancingan agar zombie Andy tetap terus berjalan sesuai arahan Tommy. Mulut dan tangan Andy pun diikat agar dia tidak bisa menyerang siapapun. Singkat cerita, zombie Andy terlihat oleh kaumnya Tommy dan Tommy berhasil ditemukan oleh keluarganya. Sebenarnya saat ditemukan itu, Andy hendak langsung ditusuk dengan tombak, namun Tommy menahannya. Tommy menyemprotkan parfum milik Kai terlebih dahulu agar Andy bisa terlihat lebih tenang. Setelah tenang, dihujamkanlah tombak ke dada Andy. Tommy terus memegangi tangannya Andy hingga tubuhnya terjatuh. Akhirnya Rosie terselamatkan dan akan dirawat oleh orang yang tepat, yaitu Tommy dan kaumnya. Rosie pun dibawa ke tempat yang aman, tempat di mana kaum Tommy tinggal. Saat baju Rosie tak sengaja terangkat, terlihat tulisan terima kasih di perut Rosie yang sebelumnya dituliskan oleh Andy secara diam-diam, dan film pun tamat. Orang tua, apalagi seorang ayah, akan rela melakukan apapun demi keselamatan anaknya. Orang tua adalah harta yang paling berharga di dunia. Bila kita mengingat-ingat jasa kedua orang tua kepada kita, maka sekali-kali tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga penjelasannya bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.